kali nggak sih? Enggak. Aku hamil ya. Dan Lini itu orangnya emang udah ngerti gaya, udah bisa dandan, udah bisa semuanya. Jadi dia tuh emang udah ngerti gitu. Jadi dia tuh langsung viral satu Indonesia, masuk insert itu langsung down. Pada TV selama 6 bulan nggak kuat pemirsa. Selamat datang di Kerja Cerita. sebuah podcast yang menceritakan kisah para pekerja dan juga suka dukanya bersama Dira. Dan aku Tommy. Hari ini kita kedatangan teman kerja kita namanya Verio. Dia adalah seorang fashion stylist. Wah, seru kan? Langsung aja. Ini dia Hai, Verio. Verio. Hai, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Gimana kabarnya? Baik. Terima kasih ya sudah datang. Sama-sama. Mungkin Verio boleh kenalan dulu dong ke teman-teman. Halo, nama saya Verio. Saya bekerja sebagai celebrity fashion stylist. Kerjaannya ya menjadi tukang baju, menjadi baju orang gitu. Masa sih? Mix and match baju orang gitu. Mix and match baju orang. Benar. Oke. Tapi sebenarnya untuk fashion stylist sendiri, selain mix and match baju, ada hal lain nggak sih yang mungkin diperhatikan? Mungkin kalau karena kalau stylist itu mencakup ke semuanya. Jadi kayak misalkan satu contoh misalnya di acara A nih, kita masih mikirin dari rambut, make up, baju, aksesoris sampai sepatu. Itu baru nanti kita briefingin ke si makeup artisnya, terus briefingin ke si hairdo-nya gitu, sama briefing ke artisnya kayak gitu. Oh, itu tugasnya fashion stylist juga ya? Ya, kita bikin mood board. Kita membuat satu mood board gitu. Kirain cuma baju doang, kayak bajunya hari ini, besok pakai ini, nggak gitu ya? Enggak. Serius? Bener? Kita mencakup semuanya dalam satu acara, satu artis, atau dua artis itu ya kita ngurusin semuanya, kayak dari segi rambut mau dia apain, dari makeup mau dia apain, aksesoris mau pakai apa, kayak gimana, terus kayak warna bajunya. Bahkan kalau misalnya kita bikin bahannya tuh mau yang gimana, itu semuanya kita yang kelola semua gitu. Kamu yang nentuin? Iya, aku yang nentuin. Kadang-kadang misal kalau ada artis beberapa ada yang request apa gimana bajunya, model mau gimana, ya kita ngobrolin ke artis dulu, baru nanti kita brainstorm gitu, baru lempar ke aku bikin mood board, lempar ke si makeup artist dan semua segala macamnya gitu. Jadi lumayan ya? semuanya, jadi whole look-nya kita yang mikirin gitu. Berarti itu berhubungan sama brand image artis itu ya? Benar, Sebenarnya kan lebih kayak ke mungkin playful, yang B lebih kayak yang lebih casual atau gimana? Benar. Makanya jadi setiap artis itu kan mempunyai karakter masing-masing gitu. Tapi kalau dia udah kebentuk ya konsisten dengan apa yang dia dibentuk sama stylistnya gitu. Oh gitu? Yes. Jadi fashion stylist sebenarnya lumayan berat ya? Iya, aku pikir baju doang. Iya. Sekarang merah, besok kuning. Udah. Baru mulai udah shock deh. Enggak guys, enggak. Gitu. Salah satu penunjang untuk membuat karakter artis tersebut gitu loh. Makanya kadang kalau misalkan lebih satu artis itu mesti fokus ke satu artis gitu. Kecuali kalau misal serabutan gitu ya pasti ya kita sama nih pakaian bajunya bakal agak-agak mirip lah gitu kayak gitu. Oke, berarti kayak jiwa soul-nya tuh bener-bener harus dapat dong. Iya, masih dapat. Aku sama artisnya mesti chemistry dapat, mesti satu taste kayak gitu. Samain sinerginya bareng-bareng. Artis siapa aja Mario yang udah pernah lagi dikerjakan sekarang? Kalau sekarang lagi sibuknya sama Mahalini Raharja. Jadi kalau teman-teman lihat Mami cantik, ya inilah. Terima kasih. Luar biasa. Iya. Tapi setahu aku juga fashion stylist itu kan mereka nyariin bajunya juga kan? Iya, nyari baju. Iya. Kalau kayak gitu biasanya kamu nyari baju gimana? Oke, jadi kalau pekerjaan stylist itu bercabang ya. Kita karena kita pihak ke tengah, pihak kedua apa ketiga sih itu namanya ke tengah. Iya, pokoknya Nah, tengah. jadi itulah ya Antara antara artis dan desainer gitu. Di mana desainer ini membutuhkan exposure bajunya untuk dipakaikan ke artis. Nah, kita menjadi penyambungnya gitu. Jadi
sebagai fashion stylist itu kita bekerja dengan kedua belah pihak gitu, bertanggung jawab kedua belah pihak, artisnya dan desainer gitu. Tapi susah nggak sih nyarinya? Nyarinya sih nggak susah ya. Nyari yang pas mungkin yang agak. Nyari yang pas terus yang kayak misalkan apalagi kalau misalkan di acara TV kan dia ada kayak mesti kayak begini looknya artisnya. Nah itu agak ribet tuh, kayak kita mesti kayak gimana nih nyari baju yang kayak begini, nggak semua orang nggak semua desainer bikin kan. Jadi kita mesti kayak either bikin ke desainer, ya udah kalau nggak kita nyari yang agak mirip-mirip aja lah gitu, dari tone warnanya, vibe-nya dari si TV-nya tersebut kayak gitu. Ngomong soal TV itu sebenarnya kamu stylist itu hanya untuk yang buat di acara aja atau di luar frame juga mereka akan ngikutin style kamu gitu sehari-hari gitu? Kalau misalkan aku sama Mahal ini sih aku sampai ngurusin dia misalkan mau pergi ke acara ulang tahun dia kemarin Aurel. Oh nggak hanya yang buat acara-acara dia show berarti ya? Iya, kalau Mahal Semuanya dong berarti. Tapi enaknya gitu kalau kita sudah bersinergi sama artisnya, udah tahu gimana maunya, pasti dia acara kayak misalkan kayak kemarin kita merit kemarin di merit itu semua aku yang ngurusin semuanya. Terus kayak dia mau acara kemana dia misalnya nggak ada baju ya, Kak tolong dong cari baju gitu, kayak gitu. Kayak semua stylist kayak gitu deh kalau udah dekat banget sama artisnya ya gitu. Gitu teman-teman. Tapi ngomongin baju nih, baju biasanya juga baju-baju itu apakah misalkan ada yang mungkin harus beli atau bisa pinjam atau mungkin Bayar nggak sih baju itu? Nah, kalau kalau sekarang itu baju itu kita ada yang beli, tapi belinya misalkan kayak kita nyarinya yang nggak banyak orang pakai gitu, Nggak kembar sama yang lain gitu ya? Ya benar. Terus gitu kayak kadang-kadang kita buat juga sama apa tadi pinjam mau nggak buat. Kebanyakan sih buat sama pinjam sih ya kalau buat show. Sewa gitu berarti ya? Sewa juga ada sekarang gitu. Karena semua desainer kan kadang-kadang sekarang kan beberapa desainer tuh kayak mempunyai regulasinya sendiri, kayak misalkan kayak dipinjemin tapi lu mesti ada ibarat kata namanya uang laundry lah gitu, jadi kita bayar gitu. Kayak gitu. Tapi yang kamu handle Mahal ini aja atau ada yang lain? Apa nih? Kalau sekarang sih, kalau sekarang lagi bener-bener fokusnya sama Mahal ini. Terus lagi itu kalau yang kemarin-kemarin sebelum Mahal ini aku sempat pegang Diodra, sempat megang Gea Idol, terus sempat megang Rimar, Martama, Luna Maya. Terus banyak sih. Paling seru yang mana? Mau nanya paling ribet tapi jangan paling seru yang mana? Paling seru karena paling lama di Mahal ini ya paling seru Mahal ini gitu. Iya, aku lihat juga keren banget. Makasih loh. Iya, bagus loh, beneran. Terus juga kemarin aku lihat tuh kayak ada modelan dari peniti-peniti ya? Iya, ya peniti-peniti itu. Itu gimana? Itu inspirasi dari mana kok kayak gitu? Jadi tuh kalau kita biasanya kalau kita ngomongin satu acara besar, kita pasti aku malah ini ngomongin dulu nih mau gimana bajunya gitu kan. Oke. Nah, kalau biasanya tuh kita nyari di Pinterest. Guys, di Pinterest dibuka, pakai gini aja. Nah, baru nanti aku lempar ke desainer. Nah, di sana juga ambil alih tuh kayak brainstorm juga kita kayak gimana kalau kita full pakai peniti. Jadi kayak antara aku, Lini sama desainer sih gitu. Terciptalah itu kemarin, akhirnya booming lah baju peniti gitu. Iya. Tapi itu kan juga gara-garanya aku itu bikin bajunya H-2. Jadi kayak kalau kita payet kalau kita bikin aksesoris apa segala macam itu ngomongin keburu kan gitu. Jadi kayak udah peniti rantai gini-gini aja deh gitu. Aku juga bisa kayak oke deh peniti itu banyakin penitinya aja biar itu aksesoris kayak gitu. Jadi malah bagus ya? Iya, jadi malah jadi omongan orang gitu. Iya. Kayak ada yang gede-gede juga kan? Iya, gede-gede. Itu beli di Shopee. Peniti itu nggak sih? Nggak apa-apa. Shopee itu beli di Shopee, beli di Majesty gitu. Kita kumpulin semuanya peniti. Dan kadang-kadang kalau kita kan nyarinya kayak bisa peniti goldnya kan mentereng tuh. Nah kemarin kita pilok sampai gold sampai agak-agak tembaga gitu. Itu dipilok sendiri. Iya, dipilok sendiri juga. Biar nggak terlalu ngejreng. Biar nggak terlalu ngejreng banget kayak itu peniti gitu loh. Sekarang kayak dibuat, nah itulah kita mesti DIY sendiri dan kita mesti menjadi sendiri. DIY juga. Ya kan? Iya DIY.
biasa. Effortnya lumayan ya. Banget. Iya, aku ingat banget tuh aku lihat dia update story atau apa gitu malam-malam masih main itu nih. Iya, masih main peniti. Pamali nggak sih? Pamali nggak sih? Enggak. Aku hamil kali. Lagi hamil kali gue kemarin main peniti. Enggak sih. Malam-malam. Ya malam-malam kadang-kadang kayak ngestrikain kan kalau sekarang mote-mote ada yang kayak setrika di gitu kan. Nggak tahu lagi. Mote-mote baju gitu. Jadi kayak lu satu-satu tuh kayak lu satu terus setrika gitu biar panas. biar Ntar dia nempel gitu. Iya. Kayak gitu. Oh, perjuangannya kayak juga ya. Perjuangannya banyak banget. Banyak banget. Aduh. Terus Gitu. tiba-tiba bisa ke mahal ini gimana ceritanya nih? Oke, awal mula tuh aku sempet emang salingin dia untuk photoshoot dulu awalnya. Tapi nggak ngeh gitu kalau mahal ini siapa sih gitu. Aku nggak belum tahu gitu. Pas lagi akhirnya di hire lagi sama manajernya buat single apa namanya? Kisah Sempurna. Itu ada di sini nih. Ya, tapi yang blazer warna pink gitu yang nah itu aku pertama kali ketemu dia ketemu enggak sih kedua kalinya ketemu salingin dia untuk singlenya dia itu. Nah dari situ dia mulai kayak suka tapi awalnya cuman kayak salingin dia cuman kayak buat wedding gitu karena dulu aku tuh spesialisnya lebih kayak gaun-gaun kayak gitu loh. Oh iya? Iya, maksud kayak lebih kayak gue lebih suka salinginnya orang cantik pakai gaun dulu gitu. Kayak cantik pakai gaun udah gitu kan. Supaya banget kan desainer kan bikin gaun kan lebih gampang gitu. Iya. Jadi kayak dulu tuh spesialisnya lebih sukanya gaun-gaun kayak gitu. Jadi dia hire-nya cuma kayak kalau dia nyanyi di wedding, dia nyanyi di acara gathering gitu. Tapi lama-kelamaan dia ngasih aku challenge untuk kayak ini kalau logo festival lu bisa nggak bikinin gue untuk kayak menjadi trademark mahal ini yang festival gimana gitu. Oke, bisa gitu. di challenge kayak bisa nggak sih lo kalau bikin festival kita bikin sesuatu gebrakan nih gitu kan. Akhirnya bisa kok kita bikin gini akhirnya kita ngomongin buat festival terus-terusan jadi lama-lama jadi kayak orang kalau ngubungin aku apa artis lain jadinya kayak Kak, aku mau dong disalin kayak mahal ini gitu. Kayak kita gebrakan cara kargo gitu kan. Cara kargo, misalnya apa segala macam itu. Nah, itu dari kita dulu sih awalnya. Gitu. Tapi itu dia yang minta, maksud aku dalam konsepnya ya, dia yang minta atau kayak kamu yang propose ini mau nggak gitu? Atau dia udah punya gambaran? Proses kreatifnya gimana? Oke, awalnya sih dia cuman kayak minta kayak kita bikin awalnya tuh dia mau membentuk apa namanya image jadi tuh kayak pakai blazer. Tapi kan aku udah bikinin akhirnya kita selama 6 bulan pakai blazer mulu. Cuman kayak beda di crop blazer lah segala macam bosan ya kan. Akhirnya kayak kenapa nggak kita buat street style sih gitu kan karena kayaknya kalau kita nanti panggung festival kan lebih kayak santai gitu kan. Nah, tapi akhirnya dia ngomong kayak ya gue mau santai tapi gue mau tetap show. Gitu, jadi ada sentuhan bisa bling-blingnya lah, apa mungkin sentuhan bisa pakai bustier gitu kan, apa misalnya caranya panjang tapi kargonya sampai gimana gitu, jadi kayak gitu, jadi kita explore pakai ini gitu, jadi sekarang keren jadi banget sekarang ya. hal ini sekarang luar gitu. biasa. Aku juga kayak adore banget tuh gayanya, keren banget. Suaranya udah bagus banget. Iya tapi ya maksudnya itu juga apa namanya berawal dari kita berdua juga brainstorm kayak Ari pakai ini ya gitu dia juga dan Lini itu orangnya emang udah ngerti gaya udah ngerti udah bisa dandan udah bisa semuanya zaman dia tuh emang udah ngerti gitu jadi kayak pakai ini ya kayaknya enggak deh pakai ini aja deh Kak pakai ini jadi kayak kita berdua yang selalu brainstorm ya jadi enak nih kayak ini teman enak nih gitu. Iya sih, iya kalau kayak gitu dia pun makanya juga jadi nyaman. Jadi pede, jadi nyaman gitu, udah. Iya, itu chemistry itu pasti gak gampang dong ngebangunnya. Enggak sih, enggak gampang sih itu sama akhirnya setahun ya aku ngebangun sama Lini gitu. Iya, akhirnya sampai dengan sekarang gitu. Luar biasa. Gitu. Terus kalau artis lainnya gimana? Kalau artis lainnya
Kalau kemarin Lyodra sama sih, cuman Sama sama ya? sih gitu doang kayak. Ada brainstorming juga. Kalau sama Lyodra itu aku lebih banyak brainstormingnya ke sama Manajernya. bapaknya. Oh bapaknya. Ya. Bapaknya ngaturin baju. Bajunya. Kayak misalnya kayak ini gimana Pak pakai baju ini gitu. Oh dia sama bapaknya deket kali. Iya dia mendekat, bapaknya Iya, deket iya. banget kan. Oh. Jadi kayak Aku dia kayak bapaknya ngatur. enggak, jadi aku yang lebih ke bapaknya langsung gitu. Kalau bapaknya oke, Lyodra pun juga Iya, oke oke. gitu kan. Terus kalau misalkan Lini kan langsung ke lininya langsung minta apa sama Oh, orang lain, iya, jadi iya, kayak iya. mau yang dia apa, Tergantung ya. dia yang pakai, Iya, iya. ya udah dia yang bakal show kan. Itu juga kan kita juga mentingin ke pedeannya penyanyi kan gitu. Kalau dia nggak pede kan juga kayak Iya juga ya sih. dia bete deh Apa dia gitu. nggak suka sebenarnya kan jadi kayak nggak enak. Jadi kayak aduh kayak dia nggak suka nih, kayak dia Iya, bete deh iya. gitu di panggung kayak gitu. Kalau Takutnya- bukan artis gitu, kira-kira datang ke Vario mau minta nih di stylist mau boleh. dulu sempet pernah tawaran pejabat malah Oh, kayak oh, pejabat? istri Oh, iya, pejabat pejabat. gitu, tapi kan kayak bingung ya lu mau stylingin apa gitu. Sebenarnya Sesaknya mungkin kurang. sebenarnya ya itu lumayan ya, tapi kayak bingung nih bajunya mesti, karena kita mesti kayak kalau sama orang-orang penting kayak gitu kan kayak mesti kayak bikin baju segala macam fitting lebih malah panjang waktunya gitu. Kalau sama artis kayak udah nih kayak dan udah nih kayak kalau sama artis tuh kayak udah tahu desainer juga tahu artis siapa, jadi kayak ini pakai ini aja gitu. Kalau ini kan pejabat kita mesti ngomong kayak bang pejabat sih mesti kalau penting aja. Ngomong kayak ini ada artis ada istri ini nih gitu mau pakai ini gitu. Mau ngomong kan bisa juga ngomong kayak bikin aja ya gitu. Oh. Kayak gitu. Dia orangnya kayak gimana juga ini ya. Iya, pasti kan jadi desainer orang maunya bikin gitu karena tahu kan kayak oh ini orang kayak punya duit nih gitu. Ya, sorry bukan mata duitan, pasti kayak bukan gitu. Iya juga nggak apa-apa kok. Maksudnya kayak ini kan lu pasti bikin buat untuk cuma sehari dan badan lu kan nggak selansing artis kan gitu loh. Kayak gitu. mungkin lebih challenging aja. Lebih Dari challenging. sisi mungkin dari sisi stylenya kali ya akan lebih. Iya, mesti challenging. tertutup gitu. Banyak banget sih kayak Baik aturannya ya, mungkin lebih baik aturan. ya banyak aturan tertutup segala macam itu tuh banyak banget sih, jadi kayak mendingan aku nggak usah ngambil dibanding gue salah gitu kan. Mungkin nggak sesuai sama passion kamu dia. Dibanding kayak misalnya gini, hari ini misal kayak kadang-kadang kalau dapat stylingan untuk baju tradisional dibikin modern sih gue kayak deg-degan karena kan gue nggak tahu pakemnya. Iya, boleh nggak nih? Iya, pakemnya kayak misalkan batik ini tuh gimana, songket ini tuh gimana, banyak banget kan Indonesia ini gitu loh. Jadi kayak kadang kayak hah, songket apa nih ya gitu. Emang iya ya kayak gini, terus gue bikin kayak gimana ya. Soalnya dulu sempat viral Lini pakai baju ini kita nggak tahu ya kayak karena ternyata acara pembukaan kayak SEA Games, tapi bukan SEA Games, tapi buat cuman kayak di daerah Palembang, Seremoni gitu Sumatera ya? Sumatera gitu. Itu pertama kali aku pegang Lini juga, berapa kali lah gitu. Terus kayak gitu pakai songket Palembang gitu kan. Dan ternyata kita bikin baju itu terus seksi gitu dan ini kebuka dan lalu Indonesia Raya. Dan tuh langsung viral satu Indonesia masuk insert gitu kayak chat Lini gini, Lin viral gimana dong? Santai aja sih kak gitu. Soalnya gue kayak gitu. Malah kamu suka siapa nih stylistnya? Masa kalau nanya kayak siapa nih stylistnya gini-gini gitu kan. Pagi selitnya sampai segini, bener-bener. Terus kayak ini tuh kayak kelihatan perutnya gitu. Maksudnya itu kan dia nyalain Indonesia Raya. Terus semua langsung kayak gila nih Indonesia Raya kok baju begini-gini. Itu langsung down. Itu bener-bener kayak anjir. Kayak ini begini ya sama Nanti netizen. kita tampilin fotonya ya. Iya. Pada saat itu kira jadi baju seperti itu awalnya gimana? Bisa kamu bikin? Jadi awalnya cuman kayak emang kita bikin korset gitu. Karena kayak nggak tahu kayak bakal seformal itu kan acaranya gitu. Nggak nyangka. Jadi kayak dan emang aku juga bawa daleman, waktu itu daleman hitam juga. Terus kita kayak oke gitu. Nah kemarin pas lagi udah kelar GR, kita balik ke hotel dulu untuk mandi segala macem. Ternyata pas lagi balik ke venue itu macet banget. Jadi kita nggak sempet buat review lagi bajunya. Jadi nyampe itu cuma dikasih waktu 10 menit untuk hairdo, ganti baju, habis itu naik panggung dan nyanyi Indonesia Raya. Terus make up.
Jadi Cuma 10 menit. terkejut dong. Terkejut tanpa akhirnya gue gak kepikiran gue bawa daleman segala macam, jadi kayak udah gitu. Itu pun kita di WC sampai hairdo-nya naik ke kloset, gue pakein baju, asistennya pakein sepatu, make up udah cuma 10 menit. Wow. Langsung naik ke atas, yang di Indonesia Raya, viral udah karena kan kebuka semua. Itu kayak ini menerawang. Tapi kalau udah kayak gitu gimana? Ya show must go on, Must go on, bener nggak? iya. Tapi ya bener sih. Pada saat itu kan banyak banget yang komen tuh. Itu bener-bener kayak, oh gini kalau jadi artis ya lu. Lu kalau di komen sama netizen tuh sejahat itu kayak bikin down loh. Iya sih. Sampai gue chat ini kayak, gue down banget loh ini sampai masuk TV soalnya gitu, ngerti nggak? Kayak mahal ini pakai baju seksi menyanyikan Indonesia Raya gitu. Jadi kayak Lini ngomong gini, enggak lah biasanya kak gitu. Kayak kita yang membuat dia seperti itu kayak anjir, down Cuma banget sih sebenarnya maksudnya komen-komen. nggak seperti itu ya. Iya, ya maksudnya kayak sebenarnya kalau kita punya waktu yang panjang kan masih bisa kita pakai daleman segala macam gitu-gitu. Tapi kayak ini cuma dikasih waktu 10 menit ya udah. Iya sih, Kayak mau nggak gitu. mau ya. Mau nggak mau kan, ya udahlah begini aja udah show gitu. Aduh, iya. Kayak Tapi gitu. hopefully ya orang udah bisa makin open ya gitu dengan fashion. Tapi memang bener sih kayak mungkin setiap daerah punya adat masing-masing, Iya. style masing-masing yang kadang-kadang mungkin ya kita mesti cari tahu sih apa ini do and don't tapi kadang-kadang peraturan itu juga nggak tertulis gitu ya, itu yang paling susah kan. Tapi ya maksudnya kayak kalau kita flashback zaman dulu ya, kan orang dulu kan kemben kadang-kadang mana-mana. Sorry ya. Kan zaman dulu tuh ada di Google ya nggak sih? Kemana Kayak- itu kan sana karena sini. ya karena cuman kayak dia nggak pakai BH, cuma pakai sarung gitu ya nggak sih dulu Iya, zaman dulu tuh bener-bener. kayak gitu kan. Iya. Dia baru Bahkan pada cuma- era, iya. Ya di Bali aja kayak kemben gitu, maksudnya kayak seksi gitu. Pada saat itu emang gue tuh kayak pengen nunjukin kayak di story kayak kan dari zaman dulu tuh kayak begini gitu loh, orang Indonesia-nya kan kayak gitu. Terus itu kayak yaudah tapi mau gimana kalau gue ngikutin omongan netizen makin diserang kan mending diem aja gitu. Dan berdampak nggak sama kamu sampai sekarang kejadian kemarin? Enggak sih, jadi kayak cuma Sampai. untungnya yang komen cuman kayak hari itu kelar, besok kan masuk TV heboh, Hilang. terus hilang sih gitu. Emang bagus mungkin ya, cuma nggak semua orang. Iya, misalnya Nggak semua bagus, orang cantik suka dianya sama gitu. itu. Ada di sini guys. Banyak ya. Ya banyak ya. PR buat kalian. Ada di sini. Ya pokoknya ya maksudnya cantik, bagus itu semuanya kayak nggak ada yang salah tapi emang seksi aja. Kadang orang juga belum tahu mengerti fashion kan. Gitu. Jadi kayak bukan maksudnya kayak mungkin kayak belum tahu bagaimana perkembangan fashion kan. Gitu. Sebenarnya juga see-through-nya juga nggak menerawang banget sih, kayak masih warna hitam. Sebenarnya ya, Sebenarnya. itu menurut aku gitu, atau menurut yang lain. Iya, mungkin pendapat orang beda-beda. Beda-beda, iya benar. Kita tidak boleh. Benar-benar. Luar biasa ya, ada deg-degannya juga. Sudahlah tadi banyak banget yang harus dipersiapkan. Benar. Makanya Iya, kalau ya. kita megang artis lagi viral tuh, misal lagi dilihat sama orang kayak dia ngelakuin ini salah, ngelakuin ini viral, itu bener-bener mesti hati-hati banget. Deg-degan banget Itu ya. deg-degan banget, parah, deg-degan abis. Tapi kalau kayak ini kamu kayak apalagi kan sekarang Mahal ini sering banget manggung ya. Itu kan kamu berarti harus ngumpulin idea demi idea dong. Karena kan tiap manggung beda-beda lagi videonya gitu. Itu gimana caranya kamu bisa kayak mungkin ya cari idenya gitu dalam waktu yang berdekatan dan singkat gitu. Aku cari idenya berdoa dengan Tuhan. Nggak, jadi kayak misalkan misal dikasih tau nih jadwal bulan Januari contohnya gitu, 1 bulan gitu, itu pasti aku udah mikirin nih kayak udah ngambil dari Pinterest ide-ide mau dipakai tuh apa aja, terus tanya ke manajernya kayak yang ini bajunya formal, dressy atau casual biasa kayak gitu. Jadi aku tinggal kirim ke Lini idenya. Ntar dia kayak kan ini buat tanggal segini nih, tanggal buat sini, tanggal buat sini, buat segini gitu. Jadi kayak Udah ada jadwalnya gitu ya. Oh, Iya, jadi ini gitu. dari awal lagi seru ya. ya dari awal kita research dulu
lempar dulu, habis itu nanti dipilih buat tanggal segini kayak gini deh, kenapa tanggal segini mau gini aja kayak gitu. Tapi itu pun kadang-kadang mepet juga. Mepet juga? Ya, Paling mepet tuh seberapa ini sih? Kebetulan ini besok itu aku ke Lampung. Bajunya aja aku belum lihat kayak gimana. Terus kan abis pulang dari Lampung, langsung ada acara wedding. Itu juga aku nggak tahu baju kayak gimana. Itu kamu ikut nggak sih ke? Ikut. Oh iya? Ikut. Ikut Aku pikir cuma oke mal ini buat sebulan ke depan, ini. Ikut. Wow. Ikut. Ini terus tanggal 15 pun, abis itu 15 ada food trans. Itu juga aku belum tahu bajunya gimana. Tapi gitu? aku udah nge-briefing ke mana? Ke desainer. Ke desainernya, mau yang kayak gini. Terus ada juga briefing ke ini baju kayak gini ya gitu. Tapi aslinya belum tahu nih, masih abu-abu. Belum lihat bentukan seperti Ya, apa. belum tahu sih. Gitu. Pernah nggak sih ada yang kayak mungkin udah maksudnya pas udah dapat dari desainer, loh Nggak sesuai. kok iya nggak sesuai gitu. Sering malah. Oh iya. Banyak. Karena kita banyakkan bikin baju kan dibanding kita minjam baju kan. Jadi kadang kayak ini nggak sesuai ya gitu. Kadang makanya kenapa aku ikut terus, karena sempat kayak kita itu kayak 2 jam, kan biasanya makeup itu 2 jam kan. Itu kita pernah gunting baju di hari itu juga. Kita ganti stylenya dari mungkin pernah waktu itu blazer merah biasa, terus gunting tapi jadi cuman setengah doang. Itu kamu yang ngerjain? Itu aku yang ngerjain. Wow. Itu mesti otak Iya. lu tuh mesti digunain hari itu juga gitu. Kayak kemarin juga sempat dia suka atasannya, tapi bawahannya dia nggak suka. Itu kita masih muter otak, akhirnya oke gue bawa legging, gue gunting leggingnya, terus gue tambahin pakai tempel. Jadi kayak memang itu mesti bawa kayak lem tembak gitu, kalau nggak pipe itu, jadi lu mesti ngerjain itu juga gitu. Buset. Jadi emang bener-bener iya. Jadi emang bener-bener mesti dipakai hari itu, kayak ini kalau ini nggak cocok nih mesti pakai apa nih, mesti bawa opsi lagi. Kalau nggak di otak kita udah mesti mikirin kayak kalau dia nggak suka dia ngapa ya gitu. Oh, jadi harus ada opsinya juga. Iya, masih ada opsi gitu. Kayak kemarin juga ada di salah satu acara juga, tiba-tiba kayak kok roknya gede banget, jadi kayak kok roknya gede banget, dia nggak suka. Akhirnya aku bawa beberapa rok. Ya udah, kan pakai rok itu, atasannya kemejanya diganti, akhirnya cuma pakai luarannya doang. Gitu, jadi kayak bener-bener kayak oke ini kita mesti apa nih gitu, mesti cepet banget lah otaknya gitu. Itulah tantangannya. Ih, luar biasa, mengerikan ya, kayaknya pekerjaan ini sungguh mengerikan ya. Tapi tidak sebaiknya itu tuh cuma. Tapi kalau misalnya mundur ke belakang lagi, awalnya tuh dulu sempet emang sekolah stylist atau apa? Enggak pernah sama sekali. Awal mulanya? Awal mulai itu emang dari dulu tuh suka kalau ngeliat orang cantik, terus juga suka kayak ngegambar-gambar. Aku tuh nggak usah gambar, tapi kayak ngegambar baju gitu. Terus kayak gitu, pas lulus sekolah, mau ambil sebenarnya di Lasal, mau nggak di Esmod gitu kan. Jadi desainer. Jadi fashion designer. Terus kan namanya juga orang tua kolot ya. Jadi kayak cowok kok ambilnya fashion designer gitu kan, mau jadi apa gitu. Jadi fashion designer tante. Ya kan? Kalau dulu gitu kayak mau jadi apa, penjahit gitu kan. Oh iya. Bener kan? Kayak Iya, dulu iya. kan orang mesti kayak dokter gitu. Kalau Iya. nggak jadi Presiden. Iya, kalau nggak jauh kan jadi presiden. Kalau nggak jadi akuntan apa segala macem gitu kan, jadi apa berubah gitu. Ya juga sih, ya dulu kita nggak pernah tahu ya gitu. Ya juga ya gitu. Akhirnya jadi udah nggak usah ngambil fashion designer deh gitu. Terus kayak gitu mau ngambilnya, akhirnya ngambil di komunikasi. Di mana? Di UBM. Oh, oke, Gitu. komunikasi justru. Terus. Kayak gitu ambil komunikasi. Nah, pas lagi zamannya aku sebelum jadi fashion stylist tuh aku dulu dancer. Oh Yes, di gitu. mana? Iya, dulu tuh aku dancer Ars Monica. Oh iya. Boleh tahu nggak ya? Dulu tuh aku dancer Ars Monica. Oh gitu. Jadi zaman-zaman kuliah itu Udah udah audisi dancernya Agnes masuk, terus kayak gitu udah kira dari situlah aku kayak karena Agnes pakai fashion stylist, jadinya aku tuh kayak ini pekerjaan apa sih gitu. Pelan-pelan belajar Karena saya. iya jadi kayak ada stylistnya gitu kayak, hah
ini ngapain nih orang gitu. Ternyata oh dia tuh stylistnya gitu, yang Mitch and bajunya Agnes, besok pakai baju apa, dia nge-ideain of Agnes Monica ini gitu kan, kayak kok seru gitu. Akhirnya coba cari tahu kayak pekerjaan fashion stylist, nyari di apa namanya, di Google ya, terus Google lah, terus kayak Google apa job itu kah? Oh, job street. Job street. Iya ya. Ngapain ya Fashion stylist gitu. Kerjaan ya job ada fashion stylist. Coba aja deh. Kayak asistennya gitu kali ya. Coba deh fashion stylist gitu. Nah pas lagi aku nyari job street ternyata ada dulu di MNC. Buat Iya kan? Jadi MNC TV. Jadi formal kan yang di situ tuh. Jadi buat in-house gitu ya. In-house. Jadi kayak MNC TV looking for fashion stylist. Akhirnya coba di TV gitu. Kepikiran kayak kalau ini buat jadi batu loncatan TV gue buat menjadi fashion stylist dari dancer ke fashion stylist gitu. Terus? Udah akhirnya coba di TV selama 6 bulan nggak kuat pemirsa. Tapi diterima itu, udah diterima. Udah kerja. 6 bulan kerja dia. Gak kuat kenapa? Udah kerja sama 6 bulan nggak kuat karena dari Senin sampai Minggu kan acara TV kan terus berjalan kan. Dan kita kan salinginnya nggak cuma satu artis. Sampai ada 2, 3, 4, 5 gitu kan. Tapi kalau misalnya ada dangdut apalah, misalkan ada kayak Indonesian Idol gitu kan peserta banyak banget kan. Gitu. Jadi kayak anjir aku masih cari baju 5 peserta, 5 juri kayak gitu. Jadi kayak 10 baju gitu. Nah, akhirnya nggak kuat gitu. Udah tipes kan ya. Keluar. Bagusnya semua contoh yang baik. Ya kan, udah tipes gitu kan. Terus dari gitu mikirnya juga tadinya kayaknya kalau di TV ini kan banyak artis gitu kan, kayak siapa tahu kan dia hire gue nih gitu. Langsung. Ternyata tidak. Nah, kan siapa pertama kali? Ternyata tidak, kayak ya udah deh gitu, mau aja deh gitu. Ya udah aku keluar. Terus akhirnya abis keluar, akhirnya baru nggak lama akhirnya dikontak lah sama Lyodra. Pas lagi setelah dia menang, pas lagi setelah dia menang langsung dikontak sama manajemen Lyodra gitu. Terus kayak, hah? Lyodra gitu kan, siapa nih gitu. Dulu aku tahu sih sebenarnya Lyodra. Lyodra, dia contoh dulu. Dia sudah suka soalnya. Jadi kayak dulu pas lagi dikontak sama kayak, mau nggak salisin Lyodra? Dulu kan yang paling terkenal Lyodra sama Tiara kan. Gitu kayak, boleh gitu kan. Kita akhirnya coba selama sebulan sampai album pesan terakhir yang kemarin itu aku yang kerjain. Itu bukan lagi banyak banget kerjaannya. Itu udah habis itu akhirnya udah nggak sama Lyodra, akhirnya dikontak sama yang baru-baru gitu kayak misalkan Gea. Kalau Gea sih udah lama sih. Pas itu Gea apa freelance jadi freelance. awalnya. Oke. Gitu, jadi kalau sama Lyodra juga dulu dikasih jadwal sebulan. Terus kalau Gea dulu kan misalnya Kak bulan ini segini gitu. Sih ada kalau artis tuh kalau udah punya stylist pasti yang langsung kayak Kak bulan ini segini ya gitu. Baru bisa ketemu mahal ini. Baru ketemu mahal ini Dan cocok ya. Cocok lah, puji Tuhan. Luar biasa, panjang juga ya kita pertemuan. Iya, jadi kayak dari panjang banget ceritanya. Mostly singer ya? Singer. Kalau dari acara Idol itu ya awalnya. Idol ya, di Idol. Lo tuh juga jurinya dari stylistnya yang bikinin juga buat jurinya ternyata? Enggak, kalau misalkan di TV itu kebanyakan kalau misalkan di artis besar dia udah punya stylist sendiri. Gitu, kayak misalnya BCL, Rosa gitu udah punya artis sendiri gitu. Tapi kalau misalnya artis dangdut kan iya gitu. Aku dulu stylingin artis dangdut juga. Iya, dulu aku Saya muncul juga ya fotonya. Kayak kebanyakan dong nanti yang kirim aja gitu. Awalnya dulu, terus itu yang di TV ya? Yang di TV ngurusin seru. dangdut namanya DMD DMNC itu dari Senin sampai hari Jumat, dari Senin sampai hari Minggu. Dari jam 9 malam sampai jam 2 subuh. Tuh kayak gimana? Aku jadi penasaran nih, kan beda style-nya beda banget gitu. Iya dong, karena yang dari dangdut tiba-tiba bisa jadi mungkin yang kayak pop singer. Nah untungnya kalau dangdut zaman sekarang itu ngikutin baju ke era penyanyi R&B ya, jadi nggak terlalu yang kan kalau dulu kan kayak bling-bling banget, norak kayak mesti
gemerlap gempita gitu kan. Bener nggak? Kalau sekarang tuh kayak malah lebih kayak pengennya yang warnanya kalem gitu. Iya, down to earth gitu loh. Kalau sekarang sih pengen itu kayak gitu ya. Pas lagi aku pegang juga pengennya kayak cantik, ngebayang kayak gemerlap gempita yang kayak gimana banget gitu. Udah beda sih, jadi kayak maksud dari peralihan dari megang artis dangdut ke artis pop tuh kayak nggak gitu nge-switch banget gitu loh. Kayak gitu. Terus saat sekarang udah akhirnya jadi fashion stylist, gimana respon tante dan om? Keluarga gimana? Keluarga sih tidak banyak komentar, yang penting buang jalan. Yang penting buang jalan. Terus sih pada kebanyakan kan mau jadi apa gitu kan? Iya, ternyata pas lagi mau jadi apa, udah akhirnya Saat udah nyata makin money ya udah. ya udah kerja lu kayak gini gitu. Sebenarnya kayaknya nyokapnya juga nggak tahu juga sih ya. Kayak maksudnya nggak tahu apa tuh pekerjaan gue spesifiknya gitu loh. Ini tantenya nanti abis ini nonton. Nonton subscribe ya. Iya. Dibantu ya teman-teman. Kita tolong lagi. Gitu. Inspirasi mostly dari Pinterest. Dari Pinterest, dari artis luar negeri, dari Instagram, gitu-gitu kan pasti ya, dari desainer ternama gitu loh, yang luar negeri ya gitu. Itu baru kita kembangkan Di sini. gitu. Dia tertarik mau di stylishin nanti. Boleh nanti ya. Dia calon artis kayaknya. Amin, semoga di sini semuanya pada jangan lupa subscribe, like, ya kabar nggak? Share. Biar rame. Iya. Terus kan berarti kan kamu nggak dari yang jalur pendidikan resmi lah ya. Berarti sebenarnya bisa aja kan siapapun mau jadi fashion stylist kan. Bener, bisa. Pesan-pesan buat teman kerja di luar sana deh. Untuk mulai mungkin apa sih yang paling utama yang perlu kamu punya atau Yang pertama, menurut aku yang pertama itu adalah kita mesti mempunyai basic suka dulu sama dunia fashion. Kalau misalkan nggak suka ya nggak mungkin. Karena kita mesti up to date dengan dunia itu kan. Terus kayak gitu. Yang kedua, relasi. Dan yang ketiga, banyakinlah portofolio kalian. Karena gini, kayak dulu zaman aku kan Instagram gak gitu aktif banget kan gitu. Jadi kita nyari portonya di mana? Di TV, ya kan? referensinya ya? Ya kan? Kayak di TV, lu kerja di mana? Di TV, lu bekas apa? TV gitu kan. Dulu kan kita pengen menjadi fashion stylist ternama apa diambil sama artis gede kan di TV gitu kan. Kalau sekarang kan lu bikin karya collab dengan fotografer yang lain, fotografer dengan karya bagus aja kayak misalnya photoshoot, test shoot ya kalau kita namanya test shoot ya. Test shoot sama artis ini gini-gini, kalau mereka suka kan langsung diangkut gitu loh. Kalau sekarang ya, karena Instagram udah banyak tuh kayak test shoot kayak fotografer ini, Mas Halis ini test shoot gitu kan, bikin karya kayak gini gitu. Sekarang udah kayak gitu, sekarang platformnya itu lebih gampang dibanding dulu gitu loh. Terus saya berkarya bikin lah test shoot sama fotografer A, B, C gitu, kolaborasi. Dulu juga aku kayak gitu. Kolaborasi. Jadi pas lagi keluar dari TV itu, aku tuh berkolaborasi sama beberapa artis. Kayak misalnya kita test shoot tanpa dibayar ya. Jadi kayak test shoot sama fotografer A, B, C, makeup artist A, B, C. Dari situ lama-lama kan lingkungannya gede tuh. Oh, kamu stylist gitu. Kamu ini gitu. Oh bagus loh, saat dia nanti dari mulut ke mulut pasti orang langsung pick up kamu gitu loh. Kayak gitu. Berarti bikin portfolio yang banyak supaya Iya benar. Bikin portfolio yang banyak sama bikin ketemu artis yang banyak. Gimana cara biar ketemu? Kita tes dulu. Jangan TV. Capek. Tapi biar teman-teman juga pada tahu ya, ini suka dan dukanya apa yang selama ini kamu jalankan? Sukanya ya, telepon. Sukanya ketemu artis. Enggak juga, udah biasa. Sukanya karena suka menjalani kerjaan itu, jadi seberat apapun pekerjaannya, karena passion jadinya kayak lewat aja gitu. Iya. Gitu loh. Karena dari awal udah Iya, udah kayak jadi kayak
sama sih kayak misalkan kita kerja jadi akuntansi kan kayak lu mau sebanyak apapun angkanya kalau mau lu udah passion itu kan pasti bakal terselesaikan juga kan gitu. Ya itu sih kayak misalnya kayak mau gimana susahnya segala macem, ya udah jalanin aja terus, ada flow. Dia beneran kayak capek, tapi kayak ya sudah lah gitu. Dukanya ada nggak? Dukanya apa nih? Iya. Soal pekerjaan. Iya, selama Dukanya nggak ada sih ya, nggak ada dukanya gitu. Paling juga kalau misalnya tiba-tiba ada dukanya, ya tadi kalau misalkan nggak sesuai dengan ekspektasi kita, iya, misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita bajunya gitu kan. Setelah itu yang kedua, dukanya lagi tiba-tiba kayak misalkan bajunya nggak terkirim di Jakarta gitu. Itu kan kayak lu mesti mencari alternatif gitu. Kalau nggak lagi dukanya misalkan kalau kita makain baju artis itu salah. Mungkin kan jualan kita nggak pernah, kalau di mata kita mungkin bagus, tapi kan di mata orang belum tentu kan gitu. Kayak jelek banget hari ini stylenya artisnya ini nih gitu. Siapa sih stylistnya kayak gitu, dukanya sih itu gitu. Pagi sekarang jam sekali menurut netizen itu kan, ya gitu. Itu sih dukanya kayak gitu. Tapi ya udah. Tapi nenteng-nenteng, bukan nenteng-nenteng baju juga ya, kalau lihat teman-teman aku berapa. Iya, nenteng baju juga. Nah kebetulan saya ada namanya Gojek ya, Gosen. Jadi kayak langsung aja kan gitu. Kayak gitu sih. Bawa paper bag yang gede. Kalau dulu kayak gitu kan paper bag gede. Ini sekarang Gosen udah ada Gosen kirim langsung ke tempat acara kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Luar biasa. Jadi teman-teman untuk yang tertarik ya, bisa belajar sama Verio juga ya. Bisa. Bisa dikontak di mana nanti kalau misalkan ada yang tertarik barangkali. DM aja. Ini kita kasih ya Instagramnya ya. Kita kasih. Oke, kalau gitu Ve, thank you banget. Udah, ini cuma segini doang. Ya, Kita bikin 4 soal Anda. udah nih gitu doang. Kita panjang banget loh. Kita juga nggak di jalan sini kayaknya. Iya, kayak jalan gue dari rumah ke sini gitu loh. Kita nanti bikin part 2 aja yang masalah Ya, dance. kita ada part 2 dance. Oh iya. Kalau ini rame part 2 gimana? Ya, oke. Kalau ini rame part 2 ya. Bikin ramai dong tentunya ya. Ya mau rame-ramein gitu. Iya, boleh. Oke, kalau gitu thank you banget Verio. Sama-sama, terima kasih Kak Dira, Kak Umi, terima kasih sudah mengundang aku. Thank you juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Setelah bekerja, kita cerita. Bye.